Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mengenai sistem starter sepeda motor, berikut perawatan dan perbaikannya. Langsung saja kita mulai. Sistem starter sepeda motor. Tujuannya nanti adalah siswa dapat mengidentifikasi komponen starter, mendiagnosis gangguan, dan melakukan perbaikan sistem starter sepeda motor. Untuk permulaan, kita lihat dulu wiring diagramnya atau rangkaian kelistrikan dari motor starter. Dari positif baterai, hubungannya ke kunci kontak setelah melewati sekring dengan kabel warna merah. Ini untuk motor Honda menuju relay starter. Satunya lagi relay starter yang menuju motor starter. Kabelnya berwarna RW atau red white, merah kuning, dan outputnya dari starter adalah kabel warna hijau. Di merek Honda, kabel warna hijau itu artinya ground. Kita bisa lihat itu menuju ground, dan yang menuju saklar warnanya kuning merah atau YR, yellow red, lalu menuju ground juga. Kurang lebih wiring diagramnya seperti ini. Komponennya apa aja? Tadi di wiring diagram sebenarnya juga sudah bisa diidentifikasi. Tentu saja yang pertama ada baterai, lalu relay starter, kunci kontak, saklar, dan motor starter itu sendiri. Yang pertama, baterai fungsinya sebagai sumber energi listrik. Bagian-bagiannya kurang lebih seperti ini, sudah pernah dipelajari sebelumnya. Lalu yang selanjutnya relay starter. Orang-orang bengkel biasa menyebutnya dengan bendik. Fungsinya untuk mengalirkan arus listrik yang besar dari baterai ke starter motor pada rangkaian kelistrikan motor starter. Lalu motor starter sendiri berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi momen putar. Bagian-bagiannya ada tutup motornya, armaturnya, dan sikat-sikatnya. Pemeriksaannya bisa kita ketahui dengan membongkar motor starter terlebih dahulu untuk mengetahui bagian-bagian motor starter. Ada tutup motor, armatur, sikat, pemegang sikat, tutup belakang, rakitan roda gigi reduksi, gasketnya, topper boxnya, dan tutup depannya. Kurang lebih seperti ini. Nama-nama komponennya yaitu tutup motor untuk sebagai rumah armaturnya dan sebagai tempat magnet tetapnya. Di pinggir-pinggir tutup motor itu ada magnetnya yang seperti itu ya. Lalu armatur untuk penghasil momen putar, komutator sebagai terminal kumparan armatur, sikat untuk menghantarkan listrik ke kumparan armatur melalui komutator, gasket sebagai perapat antara tutup bagian depan dengan belakang, roda gigi reduksi untuk membuat perbandingan putaran antara output starter dan roda gigi pinion yang memutarkan poros engkol. Lalu untuk pemeriksaannya, yang pertama pemeriksaan sikat arang. Seperti pada gambar bisa dilihat, batas servis pada Honda yaitu 4 mm. Bisa diukur menggunakan jangka sorong. Lalu pemeriksaan lempengan komutator.
armatur, koil, dan komutator mengalami kontak dengan sikat dengan cara berputar sendiri dan membangkitkan arus listrik. Karena itu, komutator starter biasanya kotor dan hangus. Kekotoran dan kehangusan ini dapat mengganggu arus listrik dan mencegah starter bekerja dengan baik. Jadi kita periksa lempengan komutator ini apakah kotor atau hangus. Lalu pemeriksaan hubungan antar lempengan komutator. Bisa dilihat nomor 1 itu komutator ya. Nomor 2 armatur core, yang nomor 3 koilnya, armatur koilnya, yang keempat shaftnya atau porosnya, dan yang kelima pengecekannya. Seharusnya ada kontinuitas di komutatornya. Lalu untuk pemeriksaan kebocoran arus antara komutator dengan bodi, kita cek antara komutator dengan bodi. Untuk pemeriksaan kebocoran arus, lalu untuk pemeriksaan relay atau blendik, bagian kabel input tegangan motor starter yang terminal merah dan massa atau plus minus seharusnya ada tegangan. Lalu kabel input kumparan relaynya yang berwarna kuning merah dengan massa ada tegangan ketika starter ditekan dan kunci kontak pada posisi on. Lalu pemeriksaan pada kabel output motor starter dengan kabel warna merah putih dan massa harus ada kontinuitas. Diagnosis dan perbaikan motor starter. Gejala-gejala yang biasanya terjadi pada motor starter sepeda motor antara lain motor starter tidak berputar, kemungkinannya antara lain baterainya sudah mati atau akinya sudah tidak kuat untuk memutarkan starter, lemah. Tindakannya periksa keadaan baterai, bisa cek tegangannya. Jika kurang dari 12 volt, kita lakukan pengecasan aki. Jika masih tidak bisa, maka segera ganti aki dengan yang baru. Lalu fusible link yang sudah rusak, tindakannya kita ganti fusible link yang baru. Lalu jika ada sambungan yang lepas atau kendor, bisa kita bersihkan dan kencangkan kembali sambungannya. Lalu kerusakan pada kunci kontak, kita bisa memeriksa kunci kontaknya dan ganti jika diperlukan. Lalu yang kelima, kerusakan pada solenoid relay. Pada kerusakan pada solenoid, pada relay, saklar netral maupun kopling. Periksa bagian-bagian tersebut dan ganti jika diperlukan. Itu jika motor starter tidak berputar. Lalu jika gejalanya motor starter berputar lambat, kemungkinannya sama, kurang lebih ada beberapa yang sama seperti tadi, yang motor starter tidak bisa berputar, baterai lemah, sambungan kendor atau berkarat. Lalu bisa juga kerusakan pada starter, kita bisa memeriksa dan melakukan pengujian pada starter. Lalu bisa juga disebabkan karena sikat arang yang aus, bisa dilakukan, kita bisa mengganti sikat arang. Lalu ada masalah mekanis pada mesin atau motor starter, kita bisa cek mesin dan starter. Jika rusak, kita bisa mengganti starter. Gejala yang ketiga adalah starter berputar terus, kemungkinannya kerusakan pada gigi pinion atau ring gear. Tindakannya kita periksa gigi pinion dan ring gear dari keausan atau kerusakan. Selanjutnya, jika kemungkinan penyebabnya adalah kerusakan pada pelunyer solenoid, periksa lalu kita cek pull-in coil dan hold-in coilnya. Yang ketiga, kerusakan kunci kontak dan rangkaian kontrolnya, kita periksa kunci kontak dan rangkaian kelistrikannya. Lalu kemungkinan yang selanjutnya adalah kunci kontak yang macet, kita bisa cek kunci kontaknya apakah bekerja dengan normal atau tidak.
Gejala selanjutnya adalah starter berputar tetapi mesinnya tidak berputar. Nah, itu bagaimana? Bisa jadi karena kerusakan pada kopling starter. Kita periksa kopling starternya dan periksa kerjanya apakah normal atau tidak. Lalu bisa juga ada kerusakan atau keausan gigi pinion dan ring gear. Kita bisa mengecek roda gigi dari keausan dan kerusakan. Gejala selanjutnya, starter tidak dapat berkaitan atau lepas dengan lembut, jadi terasa keras. Kemungkinan penyebabnya apa? Kerusakan pada solenoid. Kita bisa memeriksa dan mengganti jika solenoid perlu untuk diganti. Lalu pinion gear atau ring gear aus. Kita bisa cek roda gigi dari kerusakan dan keausan dan ganti jika perlu. Berikut tadi yang sudah dijelaskan adalah tentang motor starter dan bagian-bagiannya serta gejala-gejala yang sering timbul, pemeriksaannya yang bisa kita lakukan apa saja sebagai bagian dari perawatan sistem starter sepeda motor. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.